Sahabat Ragam Aswaja Channel yang dirahmati Allah, yang penting diperhatikan saat mendirikan sholat taubat, jangan dilewatkan sewaktu duduk at-tahiyat akhir sebelum salam. Bacalah doa ini 1 kali. Doa ampunan dari Rasulullah ini akan menjamin siapa yang membacanya maka dosa-dosanya diampuni Allah, hingga dapat rezeki lancar datang dari arah tak disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, marilah kita bersolawat dan mengucapkan salam penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sebanyak solawat yang diucapkan orang-orang terdahulu dan kemudian, dan sebanyak ciptaan yang ada di langit sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil malail ala illa yaumiddin. Syukur alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan dan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Doa dan harapan saya semoga Anda sekeluarga selalu dalam keridhaan Allah, dalam pertolongan Allah, dan dalam perlindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan bagikan tata cara sholat taubat yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatus Zain, menuturkan perihal sholat taubat sebagai berikut, yang artinya termasuk sholat sunnah adalah sholat taubat, yakni sholat 2 rakaat sebelum bertaubat dengan niat sholat sunat taubat. Dari penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dapat disimpulkan bahwa sholat taubat merupakan sholat sunnah yang terdiri dari 2 rakaat dan dilakukan sebelum seseorang bertaubat kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Bahwa syarat sampai diakui sebagai taubat melingkupi 3 hal. Yang pertama, menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Kedua, meninggalkan kesalahan dalam keadaan apapun. Dan ketiga, menetapkan atau berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat serupa. Maka rukun-rukun ini adalah wajib agar tobatnya menjadi sah. Sahabat beriman, sebelum lanjut, bolehkan saya mengajak pemirsa untuk bergabung di channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan menuliskan doa serta harapannya di kolom komentar untuk kita amini bersama agar doanya cepat terkabul. Semoga amal kebaikan Anda dibalas Allah dunia dan akhirat. Sahabat Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, sholat taubat hukumnya sunnah. Sholat taubat boleh dilakukan kapan saja, baik di siang hari maupun malam hari. Sholat taubat bisa dilaksanakan segera setelah seseorang berbuat dosa, berbuat salah, maupun maksiat. Hal ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ia berkata, demikianlah sholat tobat itu dilakukan ketika seseorang melakukan kesalahan, maka tobat itu wajib disegerakan dan ia dianjurkan melakukan sholat 2 rakaat kemudian ia bertaubat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya tidaklah seseorang berbuat dosa lalu ia beranjak bersuci, melakukan sholat, kemudian beristighfar meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah mengampuninya. Tata cara sholat taubat. Terkait cara pelaksanaannya, sholat taubat tidak berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya. Sholat taubat dilakukan secara munfarid
atau sendirian. Niat boleh dibaca di dalam hati atau dilafadzkan yang hanya didengarkan oleh diri sendiri sebagai berikut: Sholli sunatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat menunaikan sholat sunnah taubat sebanyak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mengenai jumlah rakaat, sholat taubat dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat dengan 1 kali salam di setiap 2 rakaatnya. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Ini yang penting diperhatikan saat mendirikan sholat taubat. Jangan dilewatkan sewaktu duduk at-tahiyat akhir sebelum salam. Bacalah doa ini 1 kali. Doa ampunan dari Rasulullah ini yang akan menjamin siapa membacanya maka dosa-dosanya diampuni Allah. Rezekinya datang lancar, tak terduga dari arah yang tak disangka-sangka. Doa ampunan ini pernah diajarkan khusus kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan doanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim, yang artinya Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diri sendiri dengan penganiayaan yang banyak. Tiada yang dapat mengampuninya kecuali Engkau. Anugerahkanlah ampunan dari sisimu, rahmatilah aku, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setelah membaca doa ampunan tersebut, Anda mengucapkan salam. Dan perlu diingatkan, setelah Anda mengucapkan salam, usahakan posisi duduk at-tahiyat akhir dipertahankan, jangan bergeser dahulu, karena inilah saat mustajab untuk berdoa ampunan dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru setelah membaca istighfar 3 kali ini, posisi duduknya bisa Anda rubah dengan duduk bersila. Sahabat Ragam Aswaja yang dirahmati Allah, setelah mengerjakan sholat taubat, dianjurkan untuk membaca istighfar sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Baca istighfar pendek ini 100 kali. Syekh Nawawi menerangkan bahwa istighfar pendek ini dapat menjadi wasilah agar berbagai hajat kita, baik hajat besar ataupun hajat kecil, cepat dikabulkan Allah, cepat dihasilkan oleh Allah. Juga bisa dijadikan wasilah agar kita diberi rezeki yang luas oleh Allah dan diberi kekayaan dan sejahtera hidupnya. Inilah istighfar pendek ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampunan dan aku bertobat kepada Allah. Kalau kita bisa lakukan amalan sholat taubat disertai doa ampunan dari Rasulullah dan istighfar yang diberikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan penuh ikhlas dan mengharapkan ridho ampunannya, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezekinya datang tak terduga dari arah yang tak disangka-sangka. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.